Baiklah hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para asatiz yang hadir di majelis pada hari ini. Untuk tidak memperpanjang mukaddimah, kita langsung akan berdiskusi santai dengan ketiga alim ulama kita yang hadir pada pagi ini bersama kita, di mana tema besar kita pada hari ini adalah meluruskan stigma negatif terhadap tasawuf. Ada beberapa pertanyaan yang akan kita bagikan kepada para alim ulama kita pada pagi ini. Yang pertama barangkali akan kami tanyakan terlebih dahulu kepada saya belakangan. Saya akhir-akhir. Mungkin kepada Kiai. Tapi kalau dilihat dari senioritas nih, Kiai Idrus sepertinya yang paling senior, Kiai. Jadi kami ajukan pertanyaan terlebih dahulu kepada Kiai Idrus. Ini tentang sebenarnya tasawuf itu apa? Apa bedanya tasawuf dengan akhlak, tazkiyatun nufus, ihsan, daqaik, raqaik, haqaik, dan lain sebagainya, Kiai? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tasawuf itu nama satu disiplin ilmu. Dibilang akhlak ya memang akhlak, dibilang ihsan ya ihsan, kemudian dibilang raqaik juga raqaik, ya terserah. Cuma yang populer memang tasawuf, dan orang-orangnya disebut sufi. Karenanya tidak ada orang disebut akhlaki, nggak ada. Yang ada ya memang sufi. Dan akhlak itu diantaranya ya bagian daripada ajaran tasawuf. Saya kira begitu. Baik. Berarti bahasa atau narasi akhlak, tazkiyatun nafs, ihsan, tasawuf itu sama, Kiai ya? Sama. Substansinya sama. Ya, substansinya memang sama. Karena para ulama kita ketika mendefinisikan tasawuf ya ilmu untuk mengetahui ahwal tazkiyatun nafs. Baik. Kemudian ketika membicarakan tasawuf, dasarnya hadis tentang ihsan. Kemudian yang dibahas di dalam ilmu tasawuf juga akhlak-akhlak. Jadi itu artinya ya intinya sama antara tasawuf, akhlak, ihsan. Cuma kalau tasawuf ini lebih khusus daripada akhlak. Karena kalau akhlak, kalau istilah akhlak, semua firqah, semua tawaif di dalam Islam menerima. Hatta orang-orang yang anti tasawuf itu menerima pada akhlak. Tetapi kalau tasawuf ini hanya kelompok tertentu yang menerima, artinya jumhur. Orang-orang yang anti tasawuf itu tidak menerima pada tasawuf. Kalau pada akhlak mereka menerima. Baik. Jadi tasawuf ini khususiyah bagi kita. Khususnya ahlu sunnah. Ya, khususnya ahlu sunnah wal jamaah. Jadi nggak ada tasawuf di Syiah ya? Ya, tidak ada. Tidak ada tasawuf di Syiah. Walaupun mungkin mereka menghubung-hubungkan atau mengaku-ngaku ada tasawuf, ya hanya menghubung-hubungkan, mengaku-ngaku. Karena asas tasawuf itu tazkiyatun nafas. Termasuk tazkiyatun nafas itu kan menyucikan hati dari prasangka yang tidak baik. Syiah itu prasangkanya kan tidak baik pada sahabat, pada siapa. Jadi memang tidak ada tazkiyah. Baik. Sahih. Terima kasih Pak Kiai Haji Idrus Ramli atas jawabannya yang begitu luar biasa. Kemudian kita ingin mengelaborasi sedikit ya, menambah lagi. Ini kami tujukan kepada Al-Ustadz Profesor Ustadz Abdul Somad. Apakah bertasawuf itu mesti bertariqah, atau apa hubungan tarikat dengan tasawuf itu, Ustaz? Silahkan, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Idrus Ramli, Buya Dr. Ar-Razi Hashim. Terima kasih moderator kita Al-Mukarram Ustadz Dr. Zul Ikrami.
Bersama kita juga ada Imam Besar Masjid An-Nur, Pekanbaru, Riau, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Zulhendri Rais, dan para asatis yang tak dapat disebutkan satu persatu. Ada mutiara di dalam lautan. Mutiara itu berada di dalam kerang, terang benderang. Tidak mungkin bisa mengambil mutiara itu kalau tidak naik sampan. Sampannya itu adalah syariat. Lalu kemudian dia mesti berenang. Berenangnya itu adalah tariqat. Lalu kemudian laut, ada lautnya. Lautnya itu adalah hakikat. Lalu setelah dia naik sampan, berenang di laut. Kalau berenang di darat, itu buaya darat. Masuk dia ke laut itu, tenggelam dia, basah dia, nampaknya mutiara itu didapatkannya. Maka itulah dia ma'rifat. Tentu dengan proses yang panjang. Ketika Al-Ghazali, Abu Hamid ditanya, apa itu ma'rifat? Kata Imam Al-Ghazali, nurun yaqdhifullahu fi qalbi abdih. Cahaya yang ditembakkan Allah, dipancarkan ke dalam hati seorang hamba. Buah daripada riyadhahnya, buah daripada melawan hawa nafsunya yang zahir dan yang batin. Itulah dia. Lalu kemudian apapun nama kapalnya, ada kapalnya kebetulan dinakhodai oleh Syah Al-Imam Bahauddin Naqsyabandi, maka kapal itu namanya kapal Naqsyabandiyah. Kebetulan nakhodanya namanya Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, nama kapalnya Syadziliyah. Kebetulan nama nakhodanya Al-Imam Abdullah Asy-Syattari, nama kapal itu Syattariyah. Nama nakhodanya Muhammad bin Abdul Karim Samman, nama kapalnya Sammaniyah. Semua kapal-kapal ini berada di lautan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka insya Allah akan sampai. Jadi yang tidak sampai, yang tidak melewati jalan, atau dia bersikut-sikutan di jalan itu, maka itu yang tidak sampai. Makanya ketika para masyayikh itu bertemu, maka mereka bertemu karena memang diawali dari, kalau kata Al-Imam Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, kata dia ini adalah ilmun, suatu ilmu yu'rafu bihi, dengan ilmu ini bisa diketahui ahwali tazkiyatin nafs. Setelah tazkiyatin nafs, tasfiyatil akhlaq. Setelah itu ta'miril zahir wal batin. Puncaknya adalah linailis sa'adatil abadiyah. Jadi kalau ada orang mengatakan saya tidak bertarekat, langsung saja kita tanya nama dia. Nama kau siapa? Nama saya, kebetulan dia orang Melayu, Atan misalnya. Berarti dia sudah membuat namanya tarekat Ataniyah. Dia membuat jalan sendiri. Kalau saya tak sanggup, saya membuat jalan. Maka dalam akidah saya ikuti jalan Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Dalam masalah fiqih saya ikuti jalan Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Dalam masalah tasfiyatil qalb saya ikuti jalan Al-Imam Bahauddin An-Naqsyabandi. Lebih selamat. Wallahu a'lam. Terima kasih Prof. Abdul Somad atas analogi yang luar biasa tentang tariqah, hakikah, dan ma'rifat tadi. Sekarang kita kepada Abuya Dr. Ar-Razi Hashim, masih turunan tentang pertanyaan tadi. Jadi jika begitu Buya, jadi tariqah itu sesungguhnya apa? Lalu yang kedua, di dalam tariqah itu ada istilah yang kita dengar, yang jamak kita ketahui, yaitu istilah suluk. Nah, kemudian selanjutnya kita juga mendengar ada bai'at terhadap tariqah tertentu. Nah, ini bagaimana sesungguhnya Bu ya? Dipersilakan. Izin Pak, ya. Izin Syekh Ustaz. Betul. Ada kata suluk ya, ada bai'at, Ada bai'at, ada tariqah. Tadi sudah sangat gamblang disebutkan tariqah itu jalan. Jadi kalau bahasa saya sederhana, mau jadi dokter tapi nggak kuliah, bisa nggak?
Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Mau usul kepada Allah tapi tidak bertorikoh. Nah, dalam torikoh itu seperti tadi Syekh Abdul Somad mengatakan ada renangnya, ada cara berlayarnya. Cara itu disebut metodologi. Metodologi itu kemudian diturunkan dalam bentuk suluk. Kemarin masih ingat kita waktu duha kemarin baca kitab Tartibus Suluk. Suluk. Suluk dalam kitab itu bukan suluk dalam pengertian awam. Pengertian awam suluk itu i'tikaf 10 hari, 40 hari. Enggak, semua thariqah punya metodologi tazkiyatun nafs atau tasfiyatul ahwal atau ma'rifatullah. Metodologinya itu kemudian diturunkan dalam sebutan suluk. Maka suluk artinya menempuh jalan. Menempuh jalan. Man salaka tariqan. Jadi pasangannya pasti tariqan. Nah, di situ ada yaltamisu bihi ilman. Nah, ilmu ini macam-macam. Ada ilmu billah, ada ilmu bighairillah. Kita bagi dua aja. Nah, tariqah itu suluk ila tariqillah. Suluk jalan, menempuh jalan kepada Allah SWT. Supaya ada komitmen. Misalnya kita kuliah masuk dosen tertentu, ada kontrak belajar nggak? Ya. Kontrak belajar itulah bayat. Baik. Jadi kontrak belajar itu bayat. Ya. Di saat kita kuliah di satu tempat atau sekolah nyantri, kita pesantren, bisa nggak masuk pesantren 2 pesantren sekaligus? Tidak. Ya sanggup ya? Nggak sanggup. Nggak bisa. Nggak bisa. Bener. Mungkin. Bagaimana ya? Makanya bayat itu kalau lagi salik cukup 1 bayat. Tapi kalau antum sudah mursyid boleh banyak bayat. Ya, jadi bayat itu secara harfiah artinya ngambil sumpah setia mau jadi murid seorang syekh. Bayat ini tidak akan bermanfaat kalau tidak ada mahabbah kepada syekh. Zikir yang 40 kali jadi lama rasanya. Tapi kalau sudah mahabbah, maka zikir 70.000 pun terasa sebentar. Itu yang dimaksud oleh Sidi Abdul Hasan Asy-Syadzili, syaikhuka man la yut'ibuka. Gurumu, ya, syaikhuka man la yut'ibuka. Gurumu yang jika mengajarmu, menyuruh kamu berwirid, tidak membuat kamu terbebani. Jadi kalau kita disuruh wirid 100 kali pagi sore pun dah terbebani, itu bukan mursyid kita, berarti enggak jodoh. Bukan berarti makom dia bukan sampai makom mursyid. Kitanya enggak mahabbah sama orang itu. Maka untuk suluk supaya tidak keluar-keluar, tidak balik-balik, perlu ada bayat. Namun dalam pemahaman saya sekarang, bayat itu kan hakikatnya kepada Nabi, khulafa, ya, kemudian terakhir nanti Imam Mahdi. Maka sekarang itu bayat thariqat itu intinya sebenarnya adalah at-talqin. Ngambil talqin, ngambil kurikulum zikir. Jadi bukan bayat dalam pengertian bayat sia-sia, ya, bukan bayat pemerintahan. Maka boleh dibatalkan, boleh. Antum kalau mau ganti guru silakan. Boleh saya tuh Bu ya. Boleh nggak ganti sekolah? Pindah sekolah boleh? Pindah sekolah boleh ya. Boleh pindah kampus? Boleh. Sama, pindah guru itu sama kayak pindah kampus. Terakhir, kurikulumnya sama. Misalnya Syekh Abdul Somad Naqsyabandi. Syekh terus apa nih? Pakai Thariqat Ta'addudiyah. Syadziliyah ya? Oke. Di Thariqah ini Ada kopi. Ada BPN. Namanya sama. Sekolah itu sama-sama kurikulumnya kurikulum A, B. Yang beda siapa? Gurunya, bukan bangunannya. Maka at-thariqah itu yang aham itu bukan nama thariqatnya, bukan nama manhajnya, tapi man mursyiduhu. Siapa mursyidnya? Nah, itulah inti dari thariqah bayat. Ya. Ya, penjelasan yang luar biasa rekan-rekan sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Kita tambah lagi dan semakin kesini semakin menarik. Ya, saya ingin ke Profesor Ustadz Abdul Somad lagi. Jadi jika demikian adanya tentang thariqah, tentang suluk dan lain sebagainya, ini mengapa Ustadz di dalam setiap thariqah itu zikirnya berbeda-beda dan mengapa ditalkinkan? Silakan Ustaz. Saya dengan Al-Mukarram Dr. Zulhendri Rais berjumpa dengan Syekh Muwaffaq Mursyid Syadziliyah.
yang juga muhaddis karena banyak ijazah hadis. Murid dari Syekh Badruddin Al-Hasani. Syekh, kenapa amalan zikir ini, tarekat ini berbeda? Ini kok berbeda? Kata beliau, seorang mursyid Syekh mengambil dari sunnah, dari hadis. Makanya kalau dilihat aurat, zikir-zikir mereka itu, kalau dicari nanti di dalam kutubus sunan, tetap ketemu. Yang sebagiannya ilham. Tentu zikir kan ada ma'thurat, ada ghairu ma'thur. Lalu kemudian, mana yang menurut dia paling mudah untuk muridnya, atau setelah istigharah dia, atau ilham yang dia peroleh, itulah yang dia susun, dia ajarkan kepada murid-muridnya. Jadi dalam hal ini saya mengutip saja, menukil. Karena saya tidak alim dalam bidang itu, lebih aslam, lebih selamat mengutip. Jadi wirid dalam tarikat ini begini, dalam tarikat ini begini. Ini dalam hal bacaan, dalam hal jumlah dan selainnya. Adapun tentang jalan zikir, dalam hal ini dari pertanyaan-pertanyaan saya ada beberapa perbedaan. Saya tanya kepada Syekh ini tentang jalan zikir. Yang saya maksud jalan zikir itu jalan dia di dalam badan ini waktu berzikir itu. Kata Syekh ini, zikirnya dari Nabi, jalannya itu dari Syekh, dia dapat ilham. Kata Syekh yang satu. Kata Syekh yang satu, enggak, zikirnya dengan jalannya sekalian dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tidak. Yang penting kita biasanya dengan mursyid ini kal mayyit baina man yaghsiluhu, seperti mayat yang dimandikan. Maka tidak terlalu penting tentang itu, karena dia beramal tujuannya adalah dengan ridha itu dia sampai kepada ridha Allah. Jangan beramal untuk meminta sesuatu, tapi beramallah untuk mencari ridha Allah. Karena kalau kau beramal mencari ridha Allah, Allah akan berikan kepada engkau segala sesuatu. Nah, itu yang membuat mereka tidak terlalu mempermasalahkan itu. Saya pun mungkin ketika menanyakan itu mungkin sudah su'ul adab dengan Syekh. Ini apakah zikirnya dengan jalannya, atau zikirnya dari Nabi, jalannya dari Syekh? Apa tadi pertanyaan kedua? Saking banyaknya pertanyaan. Kemudian kenapa ditalkinkan? Kenapa mesti ditalkinkan? Kalau ada orang mempermasalahkan, Abdul Somad sudah talqin tarekat, maka dia sudah bid'ah. Kalau begitu, Anda juga melakukan bid'ah, karena baca Quran itu dengan talqin. Laqana yulaqqinu, mulaqin si Syekh, kita mulaqan. Laqinu mautakum, talqinkanlah orang yang mau mati la ilaha illallah. Guru mentalqinkan la ilaha illallah, kata mulut dia. Jalannya begini, kata dia. Maka talqin itu metode pendidikan dalam Islam. Bagaimana kita tahu membaca alif lam mim? Itu kan dari talqin. Kalau dari PDF, alama, alam nasrah dengan alif lam mim sama tulisannya. Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi pertama tahfiz Quran kan gitu, di komplainnya gurunya. Tunjukkannya. Ini alif lam mim. Kenapa di sini bacanya alam? Kenapa di sini alif lam mim? Itu tahu lewat talqin. Belajar hadis pun melalui talqin. Jadi kalau ada orang mempermasalahkan talqin dalam zikir, maka bermasalahlah semua ilmu kita ini. Jadi talaqi, musyafahah itu adalah nama lain dari talqin. Hadis, akidah, kita ini rata-rata kita bertalqin ke guru kita. Maka siapa yang tak bertalqin, berarti dia dapat dari mana? Dari buku. Tahammul wal ada, level yang paling rendah adalah wijadah. Wijadah ketemu. Ketemu di mana? Ketemu di buku, walaupun itu diakui. Tapi dia tetap mesti bersambung. Dalam hal zikir, dia tidak sekedar ilmu, tapi di sana ada mauhibah, di sana ada barokah, di sana ada faid, limpahan. Limpahan-limpahan dari tuan-tuan guru, itulah yang kita harapkan. Maka dengan duduk ini mudah-mudahan kita semua mendapatkan limpahan faidul barakah dari Kiai Idrus Ramli, dari Buya Ar-Razi Hashim,
Tapi yang paling banyak mengharapkan ini pasti barokah dari Kiai Idrus Romli. Termasuk Buya Ar-Razi pun ingin mendapat. Wallahu a'lam. Terima kasih Prof. Abdul Somad ya yang sudah menjelaskan dengan begitu gamblang ya tentang sebegitu indahnya. Jadi apa yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Somad dengan Buya Ar-Razi Hashim dengan Kiai Idrus Ramli tadi, sesungguhnya apa yang kita tanyakan dengan seluruh jawaban mereka tadi menampakkan keindahan pilar ketiga di dalam ajaran agama kita itu, yaitu tentang ihsan. Nah, kalau begitu Kiai, saya ingin ke Kiai Idrus Romli lagi. Mengapa ada stigma miring terhadap tasawuf, atau banyak yang menyesatkan tasawuf ini Kiai, dan bahkan dengan tegas mereka katakan sufi itu zindik, kemudian sufi ini adalah orang-orang yang tidak terikat dengan Al-Quran dan Sunnah, dan mereka adalah ahlul bid'ah. Ini mengapa ada stigma dan kesan seperti itu Kiai? Silahkan Kiai. Ya, terima kasih ya. Stigma sebagian orang bahwa tasawuf itu sesat, zindik, itu kebanyakan karena mereka tidak tahu. Jadi kata Imam Ghazali dalam kitab Yahya, sering beliau sampaikan, an-nasu a'da'u ma jahilu. Manusia biasanya memusuhi apa yang mereka tidak tahu. Coba mereka tahu, tidak akan begitu. Seperti misalnya juga, seperti sebagian orang-orang ya, orang-orang yang tidak suka tasawuf, bilang bahwa ajaran-ajaran tasawuf itu bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Padahal orang sufi itu paling rajin baca Quran. Paling rajin baca. Syaratnya sufi harus rajin baca Quran, rajin zikir, rajin sholat. Itu kan dari Al-Quran Sunnah semua. Kemudian juga masalah bertentangan dengan Sunnah. Dan ilmu tasawuf seperti disampaikan oleh Imam Junaid Al-Baghdadi. Ahlus Sunnah ini imam mazhabnya dalam tasawuf Junaid bin Muhammad Al-Baghdadi. Imam Junaid Al-Baghdadi mengatakan ilmuna hadza muqayyadun bil kitab was sunnah. Ilmu kita ini diukur, dipagari, dibatasi, diatur dengan Al-Quran dan Sunnah. Bahkan ya kata beli artinya apa? Seorang ulama sufi, seorang mursyid itu harus ahli tafsir, harus ahli hadis. Kalau tidak ahli tafsir, tidak ahli hadis, maka gak bisa menjadi teladan dalam ilmu tasawuf. Itu kata Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Dan para ulama sufi ini dasar-dasarnya kembali pada Al-Quran, pada Alkitab dan Sunnah, lebih dari itu. Karenanya kalau kita membaca biografi para ulama sufi atau biografi para ulama ahli hadis lah, ada kitab biografi ahli hadis seperti kitab Tazkiratul Huffaz karangan Imam Az-Zahabi. Biasanya kalau pakar-pakar hadis, dokter hadis seperti Tuan Guru Ustaz Abdul Somad, Tuan Guru UZR ya, ini tahu kalau kitab-kitab itu. Tahu ini dokternya hadis Pak? Bukan. Hadas. Akidah. Dokternya di akidah. Ya Bu ya. Ya, Di akidah. Saya kira ahli hadis. Ya. Hadisnya di Darus Sunnah ya. Akbar. Dia mau Jumat. Itu banyak kita jumpai para ahli hadis terkemuka itu justru ulama sufi. Banyak para hufad ya. Jadi level tertinggi dalam ilmu hadis itu biasanya kan yang mendapat gelar hafiz, hufad lah. Itu yang level tertinggi. Kalau di sekolah mungkin S3, doktornya itu hafid itu. Nah, itu yang sufi itu banyak sekali. Ada misalnya kita kalau baca kitab sering Rawahu Abu Nu'aim. Abu Nu'aim ini orangnya sufi.
dan beliau menulis biografi para ulama sufi dengan metode ahli hadis yang berjudul kitab Hilyatul Auliya. Hilyatul Auliya. Kitab Hilyah ini bisa dikatakan kitab tasawuf, bisa dikatakan kitab hadis. Bagi muhaddis cocok karena memang standarnya mulai dari sanad-sanad, kemudian dari manhaj yang disampaikan itu ahli hadis. Dikatakan kitab tasawuf cocok juga karena dari awal memang pembelaan terhadap ajaran tasawuf. Jadi kitab Hilyatul Auliya. Atau misalnya siapa lagi ya yang ahli hadis? Seperti Ibnul A'rabi. Itu juga ahli hadis tapi sufi ahli hadis. Dan masih banyak yang muhaddis yang sufi, yang perawi kitab Sahih Muslim. Sahih Muslim ini sanadnya sampai kepada kita itu melalui ruwat yang sufi. Gak ada yang selain sufi. Kalau ilmu tasawuf dibatalkan, habis semua riwayatan kita